Pada tanggal 19 November 1995, Balai Kota Wem mengalami kebakaran hebat. Seorang fotografer amatiran yang bernama Tony mengabadikan insiden tersebut. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari peristiwa ini, sampai saat Tony mencetak hasil jepretannya tadi. Dan betapa terkejutnya si Tony ketika melihat bahwa ada sesosok gadis yang menyeramkan dan berpakaian kuno tertangkap oleh kameranya sedang berdiri di tengah kobaran api dengan ekspresi yang dingin. Siapa sebenarnya sosok ini? Para warga kota berpendapat bahwa itu adalah penampakan hantu Jencun. Dia adalah gadis yang dituduh pernah membakar kota tersebut pada saat usianya masih 14 tahun. Tepatnya pada tahun 1677. Tapi ada keanehan lain dari peristiwa ini, yaitu Balai Kota Wem adalah sebuah bangunan di kota Wem, Shropshire, Inggris. Bangunan ini digunakan sebagai tempat untuk pertunjukan musik, konser tari, pemutaran film, pertunjukan panggung, dan pameran-pameran, bos. Bangunan yang dirancang dengan gaya Victoria ini dibangun dengan bata merah yang seharusnya tidak terlalu mudah terbakar dan selesai pada tahun 1905, bos. Pada tanggal 19 November 1995 terjadi insiden kebakaran besar di gedung Balai Kota Wem ini, bos. Si jago merah melahap hampir seluruh bagian dalam gedung. Di tengah kepanikan dan upaya pemadaman oleh pihak pemadam setempat, ada seorang warga yang bernama Tony yang merupakan seorang buruh tani limbah yang juga fotografer amatir mencoba mengabadikan insiden tersebut dengan cara memfotonya, bos. Waktu itu belum eranya kamera digital yang canggih, jadi si Tony ini hanya memiliki kamera hitam putih. Awalnya Tony dicegat oleh polisi agar tidak mendekati gedung yang terbakar, bos, karena apinya terlalu besar dan tentu aksinya tersebut dapat membahayakan keselamatannya pribadi, bos. Dan akhirnya Tony pun hanya diizinkan memotret kobaran api dari seberang jalan, bos. Setelah api berhasil dipadamkan, perlahan-lahan kerumunan warga yang menyaksikan insiden tersebut mulai pulang kembali ke rumah masing-masing, termasuk Tony yang telah mengambil gambar insiden tadi, bos. Tentu gak seperti teknologi kamera masa kini, bos, yang habis dijepret langsung bisa dicetak hasilnya. Kalau kamera hitam putih jadul, itu harus melalui proses mencetak foto dari bentuk negatifnya ke gambar nyata, bos. Dan proses seperti itu memakan waktu berhari-hari. Singkat cerita, foto tersebut pun berhasil dicetak. Hasilnya pun lumayan memuaskan. Akan tetapi, ada satu bagian foto yang membuat mata Tony membelalak, yaitu muncul sosok penampakan seorang gadis di balik pagar dan di tengah kobaran api dengan ekspresi muka yang dingin, bos. Hal itu tentu sangat mengejutkan buat Tony, karena ketika dia mengambil foto tersebut, dia tidak melihat ada sosok gadis tersebut, bos. Dan kalaupun memang ada, mana mungkin ada manusia yang dapat berdiri di tengah kobaran api dengan ekspresi dingin seperti itu. Tony langsung memperlihatkan foto hasil jepretannya tadi kepada warga sekitar. Dan para warga pun tak kalah terkejutnya dengan si Tony waktu pertama kali melihat foto tersebut. Dan ada banyak warga yang langsung menyimpulkan bahwa sosok gadis tersebut adalah sosok hantu Jencun. Jen ini adalah gadis yang ketika masih berusia 14 tahun dituduh menyebabkan kebakaran besar di gedung balai kota tersebut juga, bos, karena keteledorannya menyenggol lilin pada tahun 1677. Walaupun kejadiannya sudah hampir 300 tahun yang lalu sebelum kebakaran besar ini, tapi warga masih banyak yang percaya dan mengkaitkannya dengan hantu Jen ini, bos. Tapi tentu tidak semua orang percaya dengan tahayul atau mitos seperti itu, bos. Banyak pihak yang menuduh Tony sengaja merekayasa hasil fotonya dengan cara tertentu agar muncul foto sosok gadis tersebut di fotonya, bos. Ya maklum, bos, zaman dulu fotografi itu masih manual dan sangat sederhana, bos. Nggak kayak sekarang yang hasil foto gampang diedit menggunakan aplikasi, bos. Kalau zaman dulu nggak ada istilah editing foto, bos. Semuanya ori seperti objek aslinya. Namun warga yang menuduh Tony ini curiga. Mungkin saja si Tony ini mempunyai suatu cara khusus untuk merekayasa hasil fotonya, bos. Dan untuk menepis isu dia telah merekayasa foto tersebut,
Maka Tony pun mengirimkan foto hasil jepretannya tersebut untuk dianalisis kepada Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena atau disingkat ASAP bos. Yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sepotong kayu yang terbakar terletak di pagar tempat gambar muncul, membuat gambar tersebut menjadi samar-samar seolah membentuk wajah seorang gadis bos. Tapi karena belum yakin dengan kesimpulannya sendiri, mereka lalu meneruskan foto tersebut ke mantan Presiden Royal Photographic Society, Dr. Vernon Harrison. Kemudian Harrison menyimpulkan bahwa gambar itu memang tampak asli, artinya bukan gambar rekayasa. Akan tetapi, dia tetap skeptis dan tidak mau menyimpulkan ke arah tahayul bos, atau menghubung-hubungkannya dengan hal-hal mistis. Dia juga menyimpulkan bahwa itu bisa saja efek asap atau cahaya yang terlihat seperti membentuk wajah seorang gadis bos. Namun, ada juga analisis yang kesimpulannya berbeda jauh dengan dua kesimpulan analisis yang di atas bos, yaitu sebuah analisis yang dilakukan oleh petugas fotografi dari National Media Museum yang menyimpulkan bahwa foto itu rekayasa bos. Dia mencoba memfoto ulang foto hasil jepretan Tony tadi dan melihat negatif foto hasil jepretannya sendiri tersebut. Dan hasilnya, dia menemukan garis pemandian horizontal yang konsisten dengan gambar televisi di seluruh gambar gadis itu bos. Jadi dia menduga bahwa gambar gadis itu kemungkinan besar ditempelkan ke dalam negatif fotonya bos. Dan dari ketiga teori tadi, semuanya masih meragukan bos. Belum ada hasil analisis yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga keberadaan sosok gadis tersebut masih menjadi misteri sampai puluhan tahun kemudian bos. Hingga pada tahun 2010, 5 tahun setelah kematian fotografer yang bernama Tony tadi, ada seseorang yang mengaku telah memecahkan misteri tersebut. Dia menemukan ada sosok gadis yang mirip dengan sosok yang ada di foto kebakaran tadi bos. Foto gadis yang mirip tersebut dicetak pada kartu pos yang diterbitkan pada tahun 1922 bos. Dengan temuan ini, dia pun menyimpulkan bahwa dulu Tony sang fotografer menempelkan gambar gadis tersebut di foto kebakaran balai kota Wem entah dengan cara seperti apa bos, sehingga dapat mengelabui para ahli fotografi. Dan para ahli pun menganggap foto tersebut nyata tanpa rekayasa bos. Tapi lagi-lagi, itu juga hanya sebuah teori bos, yang dia simpulkan setelah menemukan ada foto gadis yang mirip terdapat di kartu pos. Jadi, sampai saat ini pun belum ada satupun kesimpulan tentang sosok penampang gadis di kobaran api tersebut yang cukup untuk menuntaskan rasa penasaran semua orang bos. Atau kalau menurut teori kalian sendiri, sosok gadis di kobaran api tadi sebenarnya apa bos? Silahkan tuliskan teori cerdas kalian di kolom komentar. Siapa tahu teori kalianlah yang dapat menuntaskan rasa penasaran masyarakat bos. Terima kasih banget kan sudah menonton video ini bos. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.